Mata Unoulable Douluo berbinar. Pemuda ini memang pintar. Sebagai seorang insinyur jiwa, hal terpenting adalah menggunakan kelebihannya sendiri untuk menyerang kelemahan lawannya. Aturan turnamen yang ditetapkan oleh Kekaisaran Sun Moon sudah mendukung insinyur jiwa. Mengambil keuntungan dari mereka dengan bijak sangat penting. Lu Jun jelas sudah merencanakan ini sebelumnya. Setelah dia melompat, dia menggunakan semua kekuatannya. Dalam prosesnya, alat jiwa tipe terbang sudah siap. Ketika dia melompat, ada jeda sesaat. Wang Qiwer cepat, tidak diragukan lagi. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia harus melintasi jarak 100 meter. Ketika dia mencapai dia, Lu Jun sudah 20 meter di atas tanah. Ini sudah melampaui radius pertempuran jarak dekat Wang Qiwer. Namun, Wang Qiwer bukanlah orang yang mudah menyerah, dan dia tidak kekurangan pengalaman bertempur. Dia bergegas maju, menyentuh tanah, menekuk lutut, dan pada detik berikutnya, semua orang mendengar ledakan dari tanah. Sebuah lubang selebar sekitar 2 meter muncul, dan tubuhnya seperti peluru meriam emas saat ditembakkan ke udara setelah Lu Jun. Dia mencengkeram tombak naga emasnya. Dengan kecepatannya, tidak sulit baginya untuk mengejarnya. Pada saat ini, orang dapat dengan jelas melihat strategi balasan yang telah disiapkan oleh Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant untuk Wang Qiwer. Saat ia menyadari bahwa Wang Qiwer akan menyusul, Lu Jun, yang berada di udara, mengaktifkan Invincible Barrier-nya. Ketika Wang Qiwer melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia mampu mencetak kemenangan demi kemenangan. Namun, dalam pertarungannya melawan Ding Xiaobu, dia macet. Ini menjadi inspirasi bagi Radiant City Soul Engineering Academy. Jika bukan karena pengecut Ding Xiaobu, dia pasti akan bisa menurunkan Wang Qiwer. Wajah Wang Qiwer dingin, dan dia mengejar Lu Jun dengan cepat di udara. Dalam hal kecepatan ledakan, bahkan alat jiwa tipe terbang tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bahkan alat jiwa tipe terbang kelas tinggi membutuhkan waktu untuk mengisi daya dan melepaskan kekuatannya. Namun, tubuh Wang Qiwer tidak membutuhkannya. Lu Jun sangat tenang. Dia bahkan tersenyum pada Wang Qiwer yang mendekatinya, berperilaku sopan seperti yang dia bisa. Wajah Wang Qiwer tanpa emosi. Detik berikutnya, dia mencapai ketinggian Lu Jun. Sementara dia terlihat kaget, dia tidak menyerang Invincible Barrier-nya. Setelah dia melewatinya, dia malah mendarat di Invincible Barrier Lu Jun dengan satu kaki, langsung di kepalanya. Siapa yang tahu bahwa Wang Qiwer akan menggunakan metode ini untuk melawan strategi kontra Lu Jun? Putaran sekarang tampak sangat aneh untuk semua orang. Lu Jun menggunakan alat jiwa tipe terbangnya dan membawa Wang Qiwer lebih tinggi ke langit. Setelah beberapa saat kaget, Lu Jun mulai bereaksi. Dia mencoba untuk mengguncang tubuhnya saat dia berusaha melempar Wang Qiwer secepat yang dia bisa. Namun, tepat saat dia akan menggunakan kekuatannya, energi yang kuat datang dari atas kepalanya. Alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya mulai merintih semakin keras, dan dia menemukan bahwa tidak bisa lagi naik lebih tinggi ke langit. Invincible Barrier tidak serbaguna. Itu bisa mencegah penggunanya dipukul, tetapi tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Pada saat ini, Wang Qiwer seperti patung emas yang bangga ketika dia berdiri di atas Invincible Barrier. Dia tiba-tiba memberikan tekanan kuat bahwa alat jiwa tipe terbang kelas 6 Lu Jun tidak bisa lagi mengambil. Tubuhnya menghentikan penerbangan ke atas, dan kemudian, ia mulai jatuh ke bawah. Lu Jun mencoba mengubah arah penerbangannya. Namun, dia tidak berdaya menghadapi tekanan besar dari atas. Jika dia mencoba melanjutkan ke atas, dia akan dipaksa kembali ke tanah oleh Wang Qiwer. Terbang secara horizontal juga tidak mungkin. Rencananya yang dirancang dengan baik telah hancur oleh lawannya. Lu Jun, yang dipenuhi dengan kepercayaan diri beberapa saat yang lalu, mulai berkeringat. Invincible Barrier memiliki batas waktu. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan Invincible Barrier yang agak biasa, yang hanya bisa bertahan sekitar 7 detik. Dari sudut pandangnya, dia memiliki 7 detik waktu penyangga, yang cukup baginya untuk melarikan diri dari pengejarannya. Kemudian, dia bisa menekan Wang Qiwer sampai dia memukulnya. Siapa yang tahu bahwa Wang Qiwer akan mulai menggunakan metode ini untuk melawannya?
Lu Jun adalah seorang elit dari Radiant City Soul Engineering Academy. Dia membalik tangannya, dan dua meriam jiwa muncul di bahunya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Dua meriam jiwa cepat api di tangannya mulai memukul Wang Qiwer. Sisik emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan naga emas mulai berputar di sekitar Wang Qiwer. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Kekuatan utama meriam jiwa cepat api terletak pada seberapa cepat ia bisa menembak. Itu mampu menutupi area yang luas, atau meletakkan api penekan pada musuh tertentu. Setiap bidikannya kira-kira seukuran telur. Namun, ketika mereka mendarat di tubuh Wang Qiwer, rasanya seperti mereka menabrak dinding baja. Tidak mungkin mereka menyakitinya sama sekali. Dengan tidak adanya alat jiwa, pertahanan Wang Qiwer tidak lebih lemah dari master jiwa tipe defensif. Banyak orang lupa tentang ini, termasuk Huo Yuhao. Ini karena kekuatan ofensifnya terlalu kuat dan terlalu mencolok. Tombak naga emas milik Wang Qiwer bersinar dengan lapisan cahaya keemasan saat ia memblokir banyak tembakan yang ditembakkan padanya. Yang tersisa yang memukulnya tidak dapat menyakitinya. Pada saat yang sama, Wang Qiwer menerapkan kekuatan pada kakinya saat dia menekan lebih ke bawah. Lu Jun ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya untuk mengontrol keturunannya, dan karenanya, ia harus mengeluarkan kekuatan jiwa. Sementara dia secara alami berbakat dan mampu membuat alat jiwa kelas 6, dia masih hanya Raja Roh 5 Cincin. Dia tidak bisa menggunakan alat jiwanya kelas 6 sambil mengalami penipisan kekuatan jiwanya. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Jun, dan dia segera berhenti menembak. Dia mengambil alat jiwa yang tampak aneh dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Ini tampaknya alat jiwa yang menyerupai baskom, dan bagian bawah alat jiwa mirip baskom ini agak tebal. Sisi cekungan melengkung ke atas dan melengkung keluar. Lu Jun merobek bajunya terbuka untuk mengungkapkan singlet ketat di bawahnya. Singletnya dipenuhi dengan berbagai jenis logam. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi baskom hitam tiba-tiba menempel di dadanya. Dengan itu, sinar petir putih keluar dari dadanya. Teleportasi dia dengan kecepatan kilat di udara. Kekuatan ledakan ini memang kuat. Ketika dirilis, lapisan baju besi menutupi tubuh Lu Jun. Selain itu, ia masih memiliki invincible barrier-nya, yang menahannya terhadap gelombang kejut di udara. Sementara Wang Qiwer mampu berdiri dengan stabil sebelumnya, dia dikirim terbang saat ini. Kecepatan Lu Jun terlalu cepat, dan dia menabrak paksa penghalang pelindung di sekitar arena. Namun, jika bukan karena energi yang mengejutkan ini, tidak mungkin dia bisa lolos dari Wang Qiwer sekarang. Ada ledakan keras saat Wang Qiwer mendarat di tanah. Dengan energi yang baru saja dia lepaskan, dia menyebabkan debu dan kotoran beterbangan saat dia menabrak tanah. Hati para pejabat yang menyelenggarakan kompetisi berhenti berdetak. Mengapa setiap kali gadis ini muncul, arena cepat rusak? Kita perlu memperkuatnya lagi. Lu Jun dikirim ke Linglung juga. Namun, saat tubuhnya bangkit kembali, dia sudah melepas invincible barrier-nya. Sementara dia masih memiliki sekitar 1 detik tersisa, dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan jiwa lagi di atasnya. Pada saat ini, kemejanya sudah basah oleh keringat dingin. Ketika dia menonton, dia berpikir bahwa semua orang yang dikalahkan Wang Qiwer tidak cukup. Namun, sekarang dialah yang menghadapi pesaing wanita papan atas di turnamen. Dia memahami tekanan besar yang mereka alami. Dia akhirnya mengerti mengapa Ding Xiaobu mengakui kekalahan saat Wang Qiwer hendak menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Tekanan luar biasa yang harus dia hadapi. Sementara dia bingung, dia tidak berani melambat. Karena alat jiwa tipe terbangnya dilindungi oleh invincible barrier, itu tidak hancur. Pada saat ini, dia buru-buru menggunakannya untuk mendapatkan ketinggian lagi. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menciptakan jarak. Namun, pada saat ini, Lu Jun tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ini karena dia melihat bahwa Wang Qiwer, yang terjebak di tanah berkat kekuatan dampaknya, menatapnya dengan dingin. Tangannya membuat gerakan melempar. Tombak naga emas yang panjang dan tajam dikirim terbang lurus untuknya. Lu Jun menarik napas untuk menenangkan diri sebelum bertindak. Di punggung dan dadanya, sinar cahaya mulai bersinar seketika.
Cahaya di belakang punggungnya mendorongnya ke depan, dan kemudian dia menyesuaikan sayap alat jiwanya yang terbang. Ini menyebabkan dia terbang secara diagonal ke atas, seolah-olah dia adalah pesawat lepas landas. Cahaya di depan dadanya mulai bersinar lebih terang. Itu datang dari alat jiwa seperti baskom yang sebelumnya dia gunakan untuk melarikan diri dari kendali Wang Qiwer. Sinar cahaya langsung ke arahnya. Kali ini, semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah sinar cahaya listrik putih setebal ember. Itu diisi dengan listrik dan sangat cepat. Namun, itu dibatasi oleh jarak, dan hanya bisa mencapai target 10 meter di depannya. Penguasaan jarak Lu Jun sempurna. Dia hanya melepaskan cahaya ini ketika dia berada di depan Wang Qiwer. Ledakan. Tanah bergetar. Ini karena tanah arena ditutupi dengan pelat logam besar. Ketika cahaya listrik yang tebal menghantamnya, sengatan listrik seperti ular menyebar kemana-mana, bahkan hingga ke ujung arena. Lu Jun juga menggunakan energi kuat ini untuk bangkit kembali ke langit. Pukulan ini ofensif dan defensif. Keahlian Lu Jun adalah bahwa dia sangat percaya pada satu cita-cita, dan itu adalah jika dia ingin mengalahkan Wang Qiwer atau mengeringkannya sebanyak yang dia bisa, dia harus membuat jarak sejauh mungkin darinya. Dia telah membuat alat jiwa di dadanya. Itu disebut meriam petir. Sementara itu diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 6, kekuatannya dalam 10 meter setara dengan alat jiwa kelas 7. Namun, alat jiwa semacam ini memiliki kelemahan yang mencolok. Itu memiliki mundur yang kuat, dan mundur ini tidak dapat dikompensasi secara normal, atau kekuatan meriam akan turun drastis. Setelah banyak pengalaman menyakitkan, Lu Jun mampu membuatnya menjadi bentuknya saat ini. Sementara dia mampu mempertahankan kekuatannya dalam bentuk ini, dia harus menanggung dengan kekalahan besar. Dengan kata lain, sementara lawannya mungkin tidak dikirim terbang oleh serangannya, ia pasti akan terbang karenanya. Namun, Lu Jun telah mengembangkan serangkaian alat jiwa untuk melengkapi sifat unik Lightning Cannon-nya. Dia mencoba memaksimalkan potensinya sambil mengurangi kemungkinan melukai dirinya. Inilah yang terjadi saat ini. Kenapa dia menembaknya dari langit? Dia ingin memanfaatkan mundur meriam petir untuk membiarkannya bangkit kembali ke ketinggian yang lebih tinggi. Selama dia bisa memperlebar jarak antara Wang Qiwer dan dirinya sendiri, dia yakin dia akan berhasil. Selain itu, meriam petir akan sangat melukai Wang Qiwer juga. Selama dia menyelesaikan tujuannya, dia percaya bahwa dia memiliki peluang untuk berhasil. Saat dia melepaskan meriam, semua yang ada di depannya memutih. Ketika dia melihat sejumlah besar listrik melahap Wang Qiwer, Lu Jun tidak menyukainya. Sebaliknya, dia menjadi panik. Apakah ini terlalu berlebihan? Dia tahu kekuatan meriam petir. Pada saat ini, dia sedikit khawatir untuk Wang Qiwer, yang dia sukai. Dengan cepat, dia membeku. Sementara tubuhnya berada di lintasan ke atas, listrik di bawahnya telah menghilang. Dia tidak melihat jejak Wang Qiwer. Kompetisi telah berakhir. Tolong tunjukkan belas kasihan. Suara Unoulable Douluo bergema di seluruh arena. Dia sudah di udara ketika dia menatap punggung Lu Jun. Itu benar, Wang Qiwer berdiri di sana dengan kakinya di alat jiwa tipe terbang Lu Jun, yang ada di punggungnya. Tombak naga emasnya diarahkan lurus ke belakang kepalanya. Alasan dia tidak menikam bukanlah karena dia menunjukkan belas kasihan. Alih-alih, karena kekuatan ledakan dalam waktu singkat itu, dia pertama-tama harus menjaga keseimbangannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari penerbangan dan serangan Lu Jun, hingga akhir kompetisi, hanya butuh beberapa napas. Semua orang melihat bahwa Wang Qiwer hanya melakukan satu hal. Teleportasi instan. Dia bisa berteleportasi. Di zona tunggu, tim dari Radiant City Soul Engineering Academy saling memandang. Mereka semua memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Hanya ketika Lu Jun merasakan bagian belakang kepalanya menjadi dingin, dia mengerti apa yang terjadi. Di bawah perlindungan Douluo Unbreakable, dia turun ke arena. Dia melihat ekspresi penyesalan di mata Wang Qiwer. Apakah dia menyesal telah mengalahkan saya? Apakah dia mengasihani saya? Pada saat ini, Lu Jun tidak merasa tertekan karena kekalahannya, tetapi sebaliknya, diam-diam senang.
Ketika dia melihat bahwa Wang Qiwer tidak ada di lampu listriknya, dia benar-benar merasa lega. Setidaknya dia belum menggunakan metode kejam luar biasa untuk mengalahkannya. Lalu, dia mendengar Wang Qiwer menggumam sendiri. Seandainya aku tahu aku tidak bisa menstabilkan tubuhku, aku akan menikam. Nona, Wang, apakah kita musuh? Lu Jun bertanya dengan sedih dan marah. Wang Qiwer menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada dingin dan anggun, ketika saya menggambar dan melihat nama Anda, kami menjadi musuh. Lu Jun berjalan keluar arena, tertekan. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Wang Qiwer. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membencinya. Kenapa aku bodoh sekali? Dia menamparkan dirinya sendiri, lalu menutup matanya, bersumpah untuk tidak memandangnya. Teman-temannya berpikir bahwa ini adalah tindakan menegur diri sendiri. Mereka semua pergi untuk menghiburnya. Lagi pula, tidak memalukan untuk kalah dari Wang Qiwer. Dua pesaing berikutnya dari Radiant City Soul Engineering Academy keduanya adalah insinyur jiwa kelas 5 tingkat menengah. Dalam menghadapi serangan seperti prahara Wang Qiwer, mereka berdua dengan cepat dikalahkan. Tidak ada yang tahu apakah itu karena tidak ada permusuhan antara Radiant City Soul Engineering Academy dan Shrek Academy, atau karena reaksi cepat Zheng Zan, tetapi anggota tim dari Radiant City Soul Engineering Academy dapat melarikan diri tanpa cedera serius. 3 kemenangan berturut-turut di chapter penyisihan individu. 3 poin. Anggota tim dari Radiant City Soul Engineering Academy mulai berdiri. Mereka tidak berencana untuk mencapai kemenangan di chapter penyisihan individu. Begitu mereka mencapai 8 besar, kemenangan harus diputuskan di chapter group. Menurut gaya bertarung asli Shrek Academy melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, setelah Wang Qiwer memenangkan semua 3 putaran, sudah waktunya untuk chapter group. Keenam anggota Akademi Shrek, yang semuanya memiliki kekuatan penuh, naik untuk mendukung Wang Qiwer. Terbukti, tempo ini memang layak. Radiant City Soul Engineering Academy telah mempersiapkan untuk putaran grup juga. Ini adalah spesialisasi mereka, juga. Mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, dan memiliki ikatan yang baik satu sama lain. Mereka sedekat saudara. Dalam hal koordinasi dan persahabatan, mereka melampaui Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Selain itu, mereka juga memiliki gerakan pembunuh yang hanya bisa mereka gunakan selama putaran grup. Ditambah dengan fakta bahwa mereka bertiga tidak terluka terlalu serius, mereka berjalan ke arena dengan percaya diri. Namun, mereka lupa sesuatu. Mereka bukan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Lanjut, Douluo Unbreakable Zheng Zan berteriak pada mereka. Apa selanjutnya? Kelompok mereka, yang siap bertarung, tampak bingung. Zheng Zan juga bingung. Dia berjalan mendekati mereka dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kirim yang berikutnya. Petik 2. Kapten dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant adalah seorang pria muda yang tidak terlalu tinggi. Dia memiliki sikap yang jelas, dan kulitnya sehalus seorang gadis. Dia memandang Zheng Zan dengan bingung dan bertanya, wasit, bukankah sudah waktunya untuk putaran grup? Mengapa kamu tidak mengumumkannya? Petik 2. Mulut Zheng Zan berkedut, dan 3 garis hitam terkulai dari dahinya. Omong kosong apa? Apakah Anda pikir sudah waktunya untuk putaran grup? Sejak chapter penyisihan awal, ke chapter round robin, dan sekarang ke 8 besar, bagaimana mungkin Anda tidak tahu aturan turnamen? Kami hanya memiliki 3 chapter eliminasi individu. Putaran grup apa yang ada untuk dibicarakan? Petik 2. Kapten Akademi Radiant berkata, namun, setelah 3 putaran eliminasi individu, kita memiliki hak untuk meminta putaran grup. Zheng Zan sangat marah sehingga dia menjadi sedingin es ketika dia menatap mereka dengan kasar dan berkata, apakah kamu menang? Apakah kamu menang? Shrek tidak meminta putaran grup. Apa yang salah dengan otakmu? Petik 2. Ini. Semua orang dari Radiant City Soul Engineering Academy tiba-tiba menemukan inti dari masalah ini. Bukankah ini benar? Wang Qiwer tidak meminta ronde grup. Kapten Akademi Radiant memandang Wang Qiwer, yang menggunakan 2 botol susu untuk menambah kekuatannya, dan berteriak dengan suara yang agak keras, apakah kamu mempermainkan kami? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa di antara 6 rekan satu timnya yang mendengar kata-katanya,
pikiran pertama yang memasuki pikiran mereka adalah mainlah denganku, mainkan denganku. Wang Qiwer tertegun juga. Dia juga bingung. Tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant tidak menghasut kebencian padanya, dan karenanya, dia jauh lebih ganas terhadap mereka. Selain itu, Douluo Unbreakable telah mengawasinya dengan cermat, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan metode yang menghancurkan untuk mengurangi kemauan keseluruhan mereka untuk bertempur. Meskipun dia tidak mencapai tujuannya, dia juga tidak mengalami penipisan dalam kekuatannya sendiri. Siapa yang tahu lawannya akan mengatakan sesuatu seperti ini. Ekspresi kejam muncul di mata Wang Qiwer. Dia menyipitkan matanya, dan aura sedingin es mengunci dirinya tepat pada kapten. Kapten merasa tubuhnya menjadi dingin. Dia berteriak pernyataan absurd, jangan terburu-buru. Ketika dia mengatakan itu, dia mencoba bersembunyi di balik Douluo yang tidak bisa dipecahkan. Orang ini, ada peralatan memperkuat dekat podium utama, dan dengan demikian semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan di atas panggung. Ketika dia mendengar kata-kata kapten, otot-otot wajah Pangeran Bupati Su Tianran berkedut dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini terlalu memalukan. Hallmaster dari Hall of Virtue Hall memiliki ekspresi serius di wajahnya. Namun, ada sedikit schadenfreude di matanya. Kapten, berhenti bicara, Lu Jun, yang berada di sebelah kapten, menyentuhnya. Kenapa kamu menyentuhku? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya? Kapten menamparnya. Kakak, aku tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Lu Jun hampir menangis. Anggota tim lainnya dengan cepat berjalan pergi. Seorang gadis. Wang Qiwer tertegun juga. Kapten dari Akademi Radiant sama seperti Wang Donger, seorang gadis berpakaian pria. Aku akan pergi. Persiapkan dirimu. Ketika saya menang, kami akan mengurusnya bersama. Lu Jun tidak berhasil menahannya saat kaptennya berjalan ke arena. Di arena, kapten dari Radiant Academy berjalan menuju Wang Qiwer dengan langkah besar. Saat dia berjalan, dia tampaknya membangun auranya. Dengan cepat, dia tiba sebelum Wang Qiwer. Dia membusungkan dadanya, lalu mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat niat membunuh Wang Qiwer hampir putus. Mengapa milikmu begitu besar? Kapten Akademi Radiant memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia menatap tepat ke dada Wang Qiwer. Kapten hampir seluruhnya lebih pendek dari Wang Qiwer. Dada Wang Qiwer berada di tingkat matanya. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Wang Qiwer berubah sejak awal kompetisi. Karena pertanyaan lawannya terlalu mendadak dan acak, dia langsung memerah. Baik dia maupun Wang Donger memiliki wajah yang sama dan cantik ilahi. Sekarang wajahnya memerah, dia tampak secantik peoni. Kamu mau mati. Wang Qiwer mengayunkan Golden Dragon Spear-nya secara instan. Sementara kapten dari Radiant City Academy mungkin seorang gadis, dia berperilaku seperti hooligan. Namun, sementara kapten ini mungkin tampak berlebihan, reaksinya tidak lambat. Dia melompat mundur dan menghindari tombaknya. Dia tidak membalas, tetapi berbalik ke Unknowable Douluo dan berkata, "Wasit, dia menyerang saya sebelum kompetisi dimulai. Siapa yang berani mengatakan dia bodoh?" Pada saat genting ini, dia lebih pintar dari orang lain. Zheng Zan langsung muncul di antara mereka berdua. Dia memandang Wang Qiwer dan berkata dengan serius, "Aku akan memperingatkanmu sekali. Jika Anda melanggar aturan lagi, saya akan mendiskualifikasi Anda." Petik 2. Kapten tim Akademi Radiant tersenyum gembira. Namun, Zheng Zan dengan cepat menoleh padanya dan berkata dengan serius, "Awasi kata-katamu. Anda mewakili Radiant City. Jika Anda menyinggung lawan Anda dengan kata-kata Anda sekali lagi, saya akan mendiskualifikasi Anda juga." Petik 2. Kapten mulut tim Radiant Academy berkedut ketika dia berkata, "Aku hanya menyatakan fakta. Mari mulai, mari mulai. Biarkan aku memukulnya." Petik 2. Laporkan namamu, kata Zheng Zan dengan ekspresi jelek. Shrek, Wang Qiwer. Radiant Academy, Su Tianzhen. Ketika dia mendengar nama ini, Wang Qiwer tidak bisa menahan senyum. Dia hampir tertawa. Orang ini benar-benar sesuai namanya. Dia sangat bodoh dan, Tianzhen, naif. Kedua belah pihak, mundur, teriak Zheng Zan. "Aku luar biasa,"
kamu sudah selesai. Su Tianzhen mengayunkan tinjunya yang tidak terlalu besar ke arah Wang Qiwer. Saat itulah dia berbalik untuk berjalan ke tepi arena. Wang Qiwer benar-benar mengabaikan Su Tianzhen. Dia mencengkeram tombak naga emasnya dan berjalan ke sisinya sendiri. Jeda singkat itu telah membantunya mendapatkan kembali banyak kekuatan jiwanya. Gaya bertarung Wang Qiwer tidak seperti kebanyakan master jiwa. Dia bertarung dengannya sebagai pusat dari semua itu. Tepatnya, dia bertarung dengan kemauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semangat gigih. Dia menggunakan potensi bawaannya. Semakin kuat lawannya, semakin dia bisa memanfaatkan potensinya, dan semakin kuat dia. Inilah sebabnya dia menakutkan. Dia selalu memandang rendah lawannya. Ini rencananya. Kesombongannya datang dari tulangnya. Mulai. Swoosh. Suara memekakkan telinga. Seolah-olah ruang itu sendiri terbelah, bisa didengar. Tombak naga emas meluncur menuju Su Tianzhen, yang berjarak sekitar 100 meter, seperti sambaran listrik. Ini adalah tanggapannya yang paling kuat terhadap apa yang dikatakan Su Tianzhen. Namun, Su Tianzhen, yang dalam mode tempur, berubah juga. Dia meletakkan kedua tangannya di depan wajahnya, mengangkat tangannya, dan sambil mengunci jari-jarinya, membuat gerakan seolah-olah dia sedang mengangkat langit. Dadanya yang tidak terlalu besar tampak lebih besar karena gerakannya juga. Sinar merah tajam menembus keluar dari tubuhnya. Di tengah telapak tangannya yang menjulang tinggi, bola cahaya oranye kemerahan muncul. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam, kombinasi sempurna, bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa ketiganya langsung mulai bersinar. Sinar cahaya oranye kemerahan melesat dan menghantam Golden Dragon Spear yang seperti kilat. Ledakan. Sebuah ledakan besar meledak. Dipukul oleh cahaya oranye kemerahan, cahaya emas di sekitar tombak naga emas mulai memudar, dan kecepatannya melambat secara signifikan. Namun, ia terus menuju sasarannya. Cincin jiwa pertama di sekitar Su Tianzhen mulai bersinar juga. Sebuah lingkaran oranye kemerahan muncul di bawah kakinya, dan sinar cahaya oranye kemerahan di atas kepalanya mulai tenggelam ke tanah. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di tempat sinar cahaya sebelumnya bersinar. Seperti ini, dia bisa menghindari tombak naga emas, muncul di belakangnya. Wang Qiwer melangkah maju saat dia menginjak tanah. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara saat dia menuju Su Tianzhen. Setelah dia menghindari tombak naga emas, cahaya di mata Su Tianzhen menjadi sangat jelas. Dari telapak tangannya, 10.000 sinar cahaya melesat ke bola cahaya oranye kemerahan di udara, mengubah seluruh arena menjadi dunia yang cerah, berwarna merah keemasan. Wang Qiwer tiba-tiba merasa bingung. Di bawah cahaya yang kuat, dia kehilangan targetnya. Tanda hubung. Di bawah arena, Heike itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini adalah keturunan Sun Moon, pemilik matahari. Kapten Akademi Radiant berasal dari cabang utama keluarga kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Panggung ditutupi cahaya merah keemasan. Seseorang hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang dari Sekte Tang memandangnya bersamaan dengan kaget. Heike itu merasa tidak pada tempatnya. Dia menoleh untuk melihat apakah ada orang lain yang menatapnya sebelum berkata dengan suara rendah, anggota keluarga kekaisaran Sun Moon Empire memiliki jenis jiwa bela diri yang kuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka bisa naik tahta. Jiwa bela diri matahari hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari garis keturunan ini. Kekuatan matahari sangat kuat dan intens. Ini adalah jiwa bela diri tipe api teratas. Meskipun itu bukan martial soul kekuatan tertinggi, itu tidak terlalu jauh. Selain itu, dapat memanfaatkan kekuatan matahari untuk memperkuat pemiliknya. Dibandingkan dengan kakak dari Moon, itu lebih unggul. Petik 2. Terbukti, tepat ketika Heike itu melakukan analisisnya, semua orang memperhatikan bahwa ketika cahaya emas kemerahan di arena semakin kuat, cahaya dari matahari di sekitar menjadi lebih lemah. Hanya cahaya yang bersinar di arena yang tampak lebih kuat. Ini menciptakan tontonan yang aneh. Seolah-olah pilar cahaya selebar 100 meter telah turun dari langit dan mendarat di arena. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya pertama, Divine Sunlight. Kemudian,
dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Inverse Sun. Pada saat yang sama, dia seharusnya menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, Lofty Light Race. Wang Qiwer melawan musuh yang kuat. Petik 2. Tanda hubung. Di atas arena, Wang Qiwer, yang berada di tengah-tengah semua itu, bisa merasakan yang terbaik. Saat seluruh arena berjemur dalam cahaya kemerahan emas yang kuat, dia tahu penglihatannya terpengaruh. Yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak emas. Dia bahkan tidak bisa merasakan lokasi Su Tianzhen. Selanjutnya, suhu arena naik terus karena cahaya merah keemasan ini. Itu seperti lava sejak awal bumi. Panas menyengat tubuhnya. Pada saat ini, yang mengejutkan Wang Qiwer adalah kenyataan bahwa dia tidak memikirkan bagaimana dia harus menaklukkan musuhnya. Sebagai gantinya, dia berharap dia memiliki armor Ice Ultimate Huo Yuhao padanya. Dengan itu, dia tidak perlu takut akan panas matahari. Wang Qiwer melambaikan tangan kanannya dan langsung mengambil tombak naga emasnya. Dia berdiri di posisi aslinya dan menutup matanya. Sisik emas segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Seekor naga emas berputar-putar di sekelilingnya, dan lapisan kabut emas segera bangkit dari tubuhnya. Seperti patung, dia berdiri di tengah arena tanpa bergerak. Ketika dia melihat sejumlah besar emas dan merah, Huo Yuhao hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu Wang Qiwer lagi. Tidak seperti terakhir kali, dia tidak menyembunyikan diri sebelumnya. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Wang Qiwer akan mengakui kekalahan. Yang paling penting, dia juga bertanding pada sore hari. Jika dia memaksakan dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan untuk Tang Sekte nanti? Sementara dia bisa secara paksa menggunakan deteksi spiritual untuk menembus penghalang pelindung dan membantu Wang Qiwer, dia tidak tahu seberapa mengurasnya. Karena itu, dia ragu-ragu. Menghadapi kelambanan Wang Qiwer, Su Tianzhen bingung. Tentu saja, dia bisa merasakan lokasi Wang Qiwer, tapi dia tidak berani bertindak tanpa hati-hati. Wang Qiwer berdiri di sana seperti patung, tapi dia juga seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Begitu dia melakukannya, dia akan menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Terus terang, Su Tianzhen adalah anomali di kota Radiant. Aspek uniknya terletak pada kenyataan bahwa dia sebenarnya adalah seorang guru jiwa, bukan seorang insinyur jiwa. Bagaimanapun, bagaimana mungkin seseorang seperti dia, yang memiliki jiwa bela diri Sun yang kuat, tidak berkultivasi? Dengan opsi ini, tidak ada yang mau menjadi insinyur jiwa. Su Tianzhen telah memasuki Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant sebagai pengecualian khusus. Sementara dia tahu cara menggunakan alat jiwa, dia lebih suka menggunakan jiwa bela dirinya. Su Tianzhen tidak bergerak dengan mudah. Di arena, semuanya tampak telah dibungkam oleh cahaya emas kemerahan. Mengapa Su Tianzhen tidak terburu-buru? Lofty Light Race miliknya adalah serangan tipe domain yang kuat. Serangan ini tidak hanya membakar sasarannya dengan meningkatkan suhu, tetapi sebenarnya juga memanfaatkan kekuatan matahari di langit. Seiring waktu berlalu, itu akan menyerap lebih banyak kekuatan dari matahari. Tidak hanya itu bisa meningkatkan suhu di domainnya, tetapi dia juga bisa mengumpulkan cukup banyak untuk menyerang secara eksplosif. Kekuatan darinya akan sangat menghancurkan. Karena itu, dia juga tidak terburu-buru. Orang yang benar-benar terperangkap dalam root adalah wasit, Douluo Zhengzhan yang tidak dapat dipecahkan. Sebagai wasit, ia harus mengamati kedua sisi saat mereka bertarung di arena. Pada saat yang tepat, ia harus menyatakan kompetisi akan berakhir, dan mengumumkan pemenang. Biasanya, dia tidak akan diserang oleh serangan apapun. Namun, dihadapkan dengan keterampilan jiwa tipe domain ini, tidak ada tempat dia bisa berlari. Sementara Lofty Light Race sebenarnya tidak tinggi, mereka masih relatif tinggi. Pada ketinggian itu, bagaimana ia bisa menilai apa yang sedang terjadi di sana? Lebih jauh lagi, dia tidak bisa secara paksa menahan penindasan dari skill jiwa tipe domain. Jika tidak, Su Tianzhen akan terpengaruh. Tak berdaya, insinyur jiwa kelas 9 yang kuat ini hanya bisa menanggung efek dari serangan tipe domain. Dengan kultivasinya yang mencengangkan, dia tidak akan terluka, tetapi juga bukan perasaan yang baik untuk dipanggang hidup-hidup. Semua orang, baik di arena maupun di luar, tegang.
tim dari Radiant City Soul Engineering Academy berdiri untuk menyaksikan putaran. Mereka tahu bahwa jika Su Tianzhen kalah, mereka akan benar-benar selesai.